Mereka terlihat nunduk ya, apa enggak? Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, kepleset ya. Nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kayak yang kalian bisa lihat di depan gua, oh iya, sebelum masuk ke sana, gue pengen ingetin dulu kalau kita lagi ada sebuah campaign. Jadi kalau kalian nonton video ST Media dan kalian aktif buat storyin di Instagram dengan mention @stmedia dan juga Instagram gue @erwin_cawy, kalian berkesempatan buat dapetin kaos ST Media. Kayaknya lagi gue pakai. Cuma kayaknya yang gue pakai nggak ada sekarang. Ada ya, tinggal ini sama yang oranye ya. Nah itu, jadi kalian masih punya dapat kesempatan besar walaupun pas video ini dibuat udah ada 2 pemenang gitu. Jadi masih ada banyak guys, lebih dari 10. Gue nggak kasih tahu berapa tapi lebih dari 10 ya kayak pokoknya ya. Jadi itu dia. Silahkan ikutan, jangan lupa buat mention kita di Instagram. Dan kayak yang kalian lihat di depan gue di sini udah ada kardus yang gede banget. Kalian juga harusnya udah tahu ini video tentang apa dari thumbnail dan juga judulnya. Atau buat yang nggak pay attention ke situ, kalian bisa lihat semua lakbannya ini punya tulisan Moza gitu. Jadi kayak semacam brainwash gitu kan. Tapi ini sesuatu yang apa ya? Ini bukan produk baru, tapi di channel ST Media sendiri kita belum pernah cobain produk ini. Jadi ini sesuatu yang menarik juga buat gue cicipin. Ini dia Moza Slypod E. Ini adalah versi dari Moza Slypod yang setahu gua adalah versi yang paling murahnya. Jadi dulu setahu gua Slypod itu ada beberapa tipe juga. Pertama keluar itu harganya cukup lumayan, sekitar 8 juta, 7 atau 8 juta kalau nggak salah ya, yang original Slypod. Dan itu sebenarnya kita di channel ST Media juga udah demen banget gitu kan. Tapi budgetnya tidak ada, jadi kita tidak beli, tidak nyicipin. Dan akhirnya sekarang Moza mengirimkan ke kita tapi yang versi low budgetnya. Yang padahal ini untuk sekarang kita afford sendiri juga bisa. Karena dia harganya cuman, sorry nanti gue dihujat ngomong cuman. Tapi untuk gear ini ya, dibanding Slypod yang biasa gitu kan, dulu sekitar 7-8 juta ketika keluar, ini harganya 3 jutaan aja. Gue lupa, mungkin udah dekat 4 juta, 3750. Tapi menurut gue dengan apa yang ditawarkan, karena dia sangat mirip dengan original Slypodnya buat naik turun secara otomatis, jadi menurut gue mungkin cukup worth it untuk beberapa teman-teman yang pengen nyoba juga. Nah ini packagingnya, lalu ini ada tulisan Slypod E juga, dan ya packagingnya cukup simple. Packagingnya sih rasa Moza banget ya. Dan kita akan langsung coba aja. Langsung dapat hardcase loh. Untuk hitungan produk yang kayak semacam versi murahnya dari originalnya yang agak lebih mahal, menurut gue experience-nya tetap memberikan rasa premium banget ya. Maksud gue biasanya kita keluar duit 4 juta untuk gear-gear yang gede kayak gini dengan sistem yang cukup unik gitu kan, kayak motorized slider dan lain sebagainya. Biasanya di harga 4 juta tuh ya packagingnya seadanya aja. Tapi di sini packagingnya cukup satisfying, apalagi di sini dia membawa sebuah hardcase juga. Mungkin nggak yang hard banget ya, semi hardcase gitu. Jadi masih bisa ketekuk-tekuk gitu. Tapi ya dia tetap menjaga produknya dengan baik gitu kan. Kalau kalian taruh barang-barang lain, mungkin taruh di bagasi mobil atau semacamnya. Dan ya kita buka aja langsung. Ini dia, wah, gue suka sih. Kayak rasanya tuh, gue udah lama guys nggak unboxing gear-gear produksi video ya. Dan maksudnya udah lama juga nggak excited untuk unboxing gear-gear video. Mungkin karena belakangan kita main terlalu kamera doang gitu kan. Tapi ini memberikan experience yang agak menyenangkan ya. Udah lama gitu gue nggak merasakan experience ini. Kita lihat aksesoris yang diberikan. Mungkin gue akan geser sambil liatin aksesorisnya biar kelihatan gitu kan. Ini gue nggak tahu apaan. Mungkin semacam counterbalance atau kayak sambungan aja ya. Lalu kita dapat mount male to male juga di sini. Mungkin ini salah satu gunanya buat penggunaan yang barang ini juga. Gua nggak tahu, nanti kita cobain dikit. Lalu kita dapat mini tripod yang rasanya juga udah solid banget, proper kayak mini tripod dari gimbal-gimbal. Udah metal, mungkin nih kalau gua adu nggak kedengeran metal sih ya.
Cuman ini solid banget. Tapi ya itu. Di sini ada padding karet juga, jadi cukup aman mungkin buat kalian masang si SlidePod-nya, atau mungkin mau kalian pakai buat kamera langsung gitu kan, buat vlog atau semacamnya, ya bisa-bisa aja gitu. Dan udah ada padding karetnya, jadi proper. Ininya juga samping-sampingnya karet loh. Jadi mungkin dia memikirkan kenyamanan buat tangan kita juga. Jadi ya itu sedikit info aja buat kalian. Lalu kita dapat kabel USB Type-C, jadi sudah cukup modern dan tidak kena semprotan gua untuk gear yang ini. Gue nggak suka aja gitu dengan gear-gear baru yang masih pakai micro USB. Dan ini dia SlidePod E user manual. Dan nih kita dapat ball head yang memang didesain untuk langsung nempel di SlidePod E-nya kayaknya. Karena nih bentuknya menarik ya. Terus di bawahnya ini gue juga nggak tahu kenapa. Oh ini buat nguncinya ya, kayak buat nguncinya gitu. Mungkin ini kalau kita mau pakai ball head biasa atau nggak tahu. Nanti kita cobain aja, tapi yang jelas kita dapat ball head yang build-nya juga udah gokil parah. Ini kayaknya kalau gue paksain, gue paksain nih nggak bisa dia. Biasanya kan kalau yang murah-murah, walaupun udah ngunci, dia cuman agak seret doang, kita paksain itu masih bisa. Ini tuh rasanya solid banget. Dan ini, ya ini mungkin adapter juga buat memasangkan ke suatu tempat. Tapi ya udah, ini dapat aksesorisnya. Karena gue literally first look juga ke sini, jadi maafin kalau ada hal-hal yang ngaco gitu kan. Wah, mantep nggak sih, Kak? Kayak ini. Iya, kayak senjata alien gitu gue dapat. Sorry ya guys, ini sebenarnya channel produksi, tapi kelihatan kayak channel teknologi yang udik-udik gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang barang-barang produksi tuh keren gitu loh. Gue nggak tahu mana yang atas mana yang bawah ya, tapi kayaknya ini bawah. Oh, oke. Jadi gini, ini kan gue mulai tahu nih, ini kan buat headnya gitu kan, ini dipasang kayak gini. Nah ini kita lock dulu biar aman. Nah dia udah ngelock, jadi tadi di posisi lock, tapi dia masih bisa masuk gitu kan, cuma dia nggak bisa dikeluarin. Lalu ini di sisi bawahnya dia kayak gini guys. Tuh, jadi nggak ketemu nih, gue pasang mini tripod ya kan, buat kita ngetes nih nggak ketemu gitu kan. Kalau sampai nyolok gay namanya kan, agak nggak nyambung sih sebenarnya, cuman ya udah kita pasangin adapter. Lalu ya secara ukuran sih aneh ya, karena ininya gede, tapi kok jadi lebih keren sih kayak. Jadi kayak ini adalah apa ya, sifat-sifat beberapa gear modern ya. Awalnya yang mempelopori DJI, tapi pertama kali kalian mau pakai itu dibutuhkan koneksi dulu ke HP untuk aktivasi, dan di sini kita udah connect. Oke, jadi ya kalian bisa lihat nih di HP gua ini ada aplikasi. Lalu kita miringin dulu, mungkin gimana ya yang enak ya. Kalau kita Gue bingung sih sebenarnya sistem di dalamnya kayak gimana ya. Apakah menggunakan motor berputar atau gimana? Di sini ada pengaturan speed juga, dan itu adalah kecepatan penuhnya. Ya mungkin kita nggak bisa expect banyak juga dari gear seperti ini, karena balik lagi mekanismenya aja gue nggak tahu gitu kan. Ya kayak mainan banget sih. Coba kita di kecepatan 10%. Apakah dia bisa sesmooth itu? Dia gerak loh, tapi nggak ada suaranya. Nih kalau gue liatin dari atas. Seru banget sih. Jadi kalau pelan nggak ada suaranya. Kita coba di setengah deh. 48 ya. Susah gue ke 50, biar cepet kita 48 aja. Kita upward. Nah ini mulai ada suaranya, tapi dia kecil juga. Oke, ini produk yang menarik. Gua akan coba buat beberapa bentuk video menggunakan produk ini. Maksudnya gue rasa ada bentuk-bentuk B-roll yang cukup menarik di otak gue setelah melihat produk ini, yang mungkin bisa kita realisasikan nanti asal lu nggak males gitu kan. Dan asal gue nggak males juga. Jadi ini adalah kerja sama tim nantinya.
Gue ngomongin apa sih, ini kan video unboxing ya. Oke, ini produknya sih fisik udah proper banget, bener-bener keren banget menurut gue. Nggak ada keluhan. Ini ada SlyPod E juga, semacam emblem gitu di dalamnya. Dan ini dia buat mounting juga, jadi kalian bisa taruh di tripod dan dia bisa geraknya maju gitu. Itu menarik banget sih. Nah, yang gue pengen tes aja di sini di video unboxingnya adalah karena dia punya klaim mampu mengangkat beban hingga 9 kilo. Which is itu harusnya cukup berat untuk sebuah gear. Apalagi untuk gear yang gue nggak tahu sistem di dalamnya kayak gimana. Tapi kalau dia bisa ngangkat bener-bener beban yang cukup berat, vertikal ke atas, menurut gue akan sangat menarik. Kita akan coba. Gue siapin dulu, baru nanti kalian lihat gitu kan. Oke, di sini gue sudah nyiapin sesuatu ya. Yang jangan kalian tiru, ini hanya dilakukan oleh profesional yang padahal kalian akan tahu setelah melihat kalau ini adalah ide yang biasanya keluar dari otak-otak yang kurang profesional gitu. Jadi, tapi jangan ditiru intinya lah ya. Gue pun akan deg-degan, tapi ya kita akan lihat apakah bisa mengangkat ini. Kita taruh di speed 100. Gue juga kan sebenarnya ini nggak scientific banget ya. Gue kan nggak tahu nih total beratnya berapa. Karena orang biasanya pasang pakai gimbal gitu, gimbal dan kamera. Di sini kita tidak pakai gimbal, tapi nggak apa-apa, kita coba upward. Mereka terlihat nunduk ya, apa enggak? Gua agak ngeri sih. Oke, ini tinggi maksimalnya. Sebuah epic reveal. Tapi memang dari yang gue lihat sih nggak ada stuttering sama sekali loh. Jadi kayak hidrolik lembut banget gitu. Walaupun balik lagi gue nggak tahu beratnya berapa. Dia sih klaim bisa 9 kilo setahu gue. Tapi ya kita tes dengan yang cukup ekstrim kayak gini. Kamera. Dia cukup bagus. Ini harusnya sih dengan bentuk seperti ini gue expecting kamera cinema pun harusnya lancar gitu. Kalau kalian pengguna kamera cinema. Jadi berdasarkan payloadnya aja menurut gue worth it. Di harga 3 jutaan gitu untuk mendapatkan movement yang halus kayak gini, menurut gue cukup worth it. Tapi ya itu dia sedikit pengetesannya. Cukup amazed gue dengan apa yang bisa dilakukan oleh gear ini. Jadi gue rasa banyak potensi yang kebuka dengan si Moza SlyPod E ini. Tungguin aja beauty shot atau b-roll kita yang mantep ke depannya. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan. Dan mungkin nanti ada, kalau memang bener-bener kita pakai, pasti bakal ada review susulannya. Kecuali kayak Aputur yang di belakang sana ya, review susulannya belum nongol-nongol. Sorry guys. Tapi ya itu, buat video kali ini semoga bisa memberi referensi, semoga bisa jadi hiburan minimal atau menambah wawasan kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di samping gue ada SlyPod, dan jangan lupa untuk berkarya. Yo.